Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat untuk kita semua. Semoga juga teman-teman dalam keadaan baik-baik saja. Dan PSSI sudah menyiapkan Kurniawan Dwi Yulianto, salah satu legenda sepak bola Indonesia untuk menangani timnas U17. Ya, kita tahu juga bahwa dalam waktu dekat ini, di antara tanggal 8 dan tanggal 11 Februari, ada 2 kali uji coba bagi timnas U17 kita menghadapi timnas U17 Cina. Semua pertandingan dimainkan di Stadion Indomilk Arena di Tangerang dan sementara ya, sebelum Kurniawan timnas U17 kita ini yang sebelumnya membawa timnas U17 ke Piala U17 di Qatar, yaitu Coach Nova Arianto. Nova Arianto sendiri sudah naik kelas sebenarnya di Qatar ya, dan tahun lalu PSSI sudah menunjuk dia untuk menangani timnas U17 U20 ya, dari timnas U17 ke U20. Dan Nova diminta lagi untuk menangani timnas U17 saat ini, tapi hanya sementara di 2 pertandingan uji coba melawan timnas U17 Cina. Nah, Kurniawan posisinya melihat ini yang mendampingi Nova sebagai asisten. Tentunya harapan Kurniawan adalah Nova menurunkan ilmunya kepada Kurus, panggilan akrab dari Kurniawan, sehingga dia bisa mendapatkan banyak masukan ya, bagaimana dia menangani timnas U17 ini, karena pertama kali bagi Kurniawan ya. Dan tentunya Nova punya pekerjaan rumah untuk memberikan banyak ya ilmu yang dia dapatkan selama ini bersama dengan timnas U17 ya. Dan bagi Kurniawan tentunya ini menjadi sebuah tantangan untuk karir dia sebagai seorang pelatih. Kalau dibandingkan memang dengan pelatih-pelatih lainnya, ketika ada kekosongan di posisi pelatih kepala timnas U17, saya rasa penunjukan ini tepat. Ya, kenapa? Karena dari CV-nya Kurniawan, dia pantas memang, karena dia sudah pernah melatih di tim mudanya di Como, ya, di Italia. Dia sudah pernah di sana, jadi ilmunya sudah banyak kalau untuk usia muda. Kemudian sebagai seorang pelatih juga dia pernah menangani salah satu tim yang ikut di Liga Super Malaysia, Sabah FC. Dia pernah di Sabah. Jadi bagus saya pikir bagi seorang Kurniawan. Ya, dia sudah ikut juga bersama dengan Coach Indra Safri membawa timnas U23 kita merebut medali emas setelah 32 tahun lamanya. Di Kamboja kita bisa mendapatkan itu 2023, dan kemarin dia ikut ke Bangkok juga di timnas U23 di SEA Games yang gagal di fase grup. Jadi kalau dari rentetan yang dia ikuti selama ini, karir dia sebagai seorang pelatih, oke lah. Saya kira dia paling pantas ya untuk saat ini untuk menangani timnas U17. Nah, setelah 2 pertandingan uji coba melawan Cina ya U17 ini, Kurniawan harus cepat mempersiapkan tim U17 untuk ke Piala Asia. Karena Piala Asia itu akan berlangsung di antara 30 April sampai 17 Mei 2026. Sudah dekat, sekarang sudah Februari. Jadi waktunya sudah 2 bulan lagi dari sekarang. Nah, 28 pemain sudah dipanggil oleh PSSI, sudah diumumkan bahkan nama-nama di sana dari berbagai daerah. Pemain-pemain itu ya, provinsi juga dari akademi juga ada, dan ada satu nggak salah dari bermain di luar negeri, yaitu Nicholas Indra yang bermain di Rosenborg di Norwegia. Nah, dia ya ikut bergabung di antara 28 nama yang sudah ditetapkan. Tapi apakah 28 nama ini akan dibawa Kurniawan misalnya ke Piala Asia? Nanti dulu. Saya pikir pasti akan ada berubah. Ya, pasti akan ada nama-nama baru yang akan masuk setelah dia melihat di 2 pertandingan uji coba melawan U17 Cina, maka mungkin ada perubahan ya. Karena kan Matthew Baker juga belum ada. Ya, belum ada dalam. Jadi saya pikir Matthew Baker akan masuk. Ya, dia masih 16 dan dia akan ikut bergabung dengan timnas U17. Dia salah satu pemain bagus yang selalu dimainkan oleh Coach Nova Arianto ketika di Piala Dunia U17 di Qatar kemarin, yang mana kita kalah dari Zambia, ya kita kalah dari Brasil dan bisa menang melawan Honduras. Ya, jadi kemenangan pertama di Piala Dunia, dan itu bagus tentunya buat U17 kita. Jadi ini kalau bisa dibilang semua nama-nama dari 28 itu adalah nama-nama wajah-wajah baru. Hanya satu yang diambil dari timnas U17 yang lama. Ya, Mirza Firzatullah. Main di Persik Kediri, dialah yang
dipertahankan, yang masih memenuhi syarat untuk ikut ya sampai ke Piala Asia nantinya di Arab Saudi. Ya, selebihnya itu saya bilang kan. Jadi masih ada dari macam-macam, dari Persib Bandung, Persija banyak, Bali United, ya, Persis Solo, Borneo, banyak lah yang ada. Nah itu tugas Kurniawan, makanya ini dia harus tantangan dia bagaimana bisa membentuk tim yang bagus, tim yang kuat, karena ini kesinambungan di antara timnas U17 saya ikut Piala Dunia di Qatar, nantinya kan ada Piala Dunia lagi, karena Piala Dunia U17 itu akan berlangsung tiap tahun sekali, di mana Qatar dalam 5 tahun ke depan itu ditunjuk sebagai tuan rumah penyelenggara. Luar biasa memang Qatar ini, dan kita harus ikut. Kemarin sudah ikut, ya pasti harus Kurniawan membawa tim kita tuh lolos ya Piala Dunia. Ya ukurannya nantinya kita akan lihat di Piala Asia. Tapi oke, siapa 28 nama yang sudah dipilih yang nantinya akan bermain melawan timnas 17 Cina? Karena akan bermain 2 kali kan, tanggal 8 itu jam 19 kalau nggak salah, atau jam 20 ya di Indomilk Arena. Kemudian tanggal 11 baru bermain di 18.30 ya di tempat yang sama di Indomilk Arena. Nah, saya udah punya catatan ya yang ada, di mana ada 3 kiper yang dipanggil untuk ikut di antara 28 itu, yaitu Noah Leo Dufart dari Bali United, ada Muhammad Fahrizal dari Persib Bandung, dan Syahdan Caesar dari Asiop. Itu 3 kiper yang ada. Ya. Kemudian di pertahanan, pemain belakang, ada Putu Ekayana, itu dari Bali United, ada Farid Rizky dari Madura United, ada Waliyudin Sofa, Persib Bandung. Kemudian ada Soyo Himawan dari Persis Solo. Ada Sidan Raditya Chandra juga Persis Solo. Ada Made Arbi Ananta Bali United. Farel Lukita dari Sleman, ya PS Sleman. Handri Dimas Sulistyo Persi Kediri. Real Alvaro Salim ya dari Bali United. Pandu Aryo Persi Kediri, dan Perez Aquila Cho Persija Jakarta. Nah, posisi lini tengah atau di gelandang itu ada Fardan Faras Prawita dari Borneo FC, Azhar Muzaki dari Persebaya Surabaya, ada Mirai Rizky Sulaiman dari Madura United, Rain Rizky Pamungkas dari Bayangkara Presisi, Kino Sanjaya dari Bali United, Chico Yerichoy dari Asiop, dan Girly Andrade Guevara dari Persik Kediri. Itu di lini tengah. Sekarang di depan, ya pemain-pemain depan itu ada Dava Yuda Adi Persebaya Surabaya, Sien Rahman Gastor dari Persik Kediri, ada Ikomang Semadi Bali United, ada Muhammad Albar Firdaus Persik Kediri, Fardian Ari ya dari Madura United, kemudian ada M Mirza Firja Tula dari Persik Kediri, dan pemain yang bernama Nicholas Indra itu dari Rosenborg ya di Norwegia. Jadi itu nama-nama 28 pemain yang dipersiapkan saat ini untuk menghadapi 2 laga uji coba melawan Cina di 8 dan 11 nanti, sebelum kita akan menunggu nanti pemain yang pasti yang tetap untuk dibawa ke Piala Asia di April Mei yang akan datang. Selamat ya buat Coach Kurniawan di dalam posisi atau jabatan baru sebagai pelatih kepala timnas U17 nanti, yang di Tangerang nanti di Indomilk Arena. Dia sementara akan menjadi asisten dulu untuk 2 laga uji coba. Dengan saya Bung Ropan. Ciao.